괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang sangat makmur, ada seorang anak perempuan yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi merupakan anak dari seorang raja yang dimana Dayang Sumbi merupakan anak yang memiliki penyakit yang sangat-sangat susah untuk disembuhkan. Suatu ketika ada seorang pemuda yang ingin mencoba untuk menyembuhkan Dayang Sumbi. Dengan ramuan yang diberikannya kepada Dayang Sumbi pun berhasil sembuh dari penyakitnya. Atas rasa terima kasihnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan pemuda tersebut. Akhirnya dijadikanlah pemuda tersebut menjadi suami Dayang Sumbi. Akan tetapi yang tidak diketahui oleh Dayang Sumbi bahwa ramuan tersebut merupakan ramuan yang dimiliki oleh dewa, yang dimana ramuan tersebut hanya dapat diminum oleh dewa. Pada akhirnya suami Dayang Sumbi pun dikutuk menjadi seorang anjing. Berbulan-bulan setelah pernikahan mereka pun berlalu. Pada akhirnya Dayang Sumbi hamil dan Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tangguh dan kuat yang ia beri nama Sangkuriang. Sangkuriang pun semakin besar. Ia tidak tahu bahwa anjing yang sering ia sebut dengan nama Tumang itu merupakan ayahnya sendiri. Padahal mereka sangat akrab dan sangat dekat. Mereka sering sekali bermain bersama-sama. Suatu ketika Sangkuriang mengajak Tumang untuk pergi berburu ke hutan. Akan tetapi hewan buruan yang diinginkan oleh Sangkuriang tidak ditemukan. Pada suatu ketika Sangkuriang pun berhasil menemukan seekor rusa, yang dimana seekor rusa itu merupakan seekor rusa betina yang sedang menyusui. Pada saat itu pun Tumang tahu bahwa anaknya ingin memburu seekor rusa tersebut. Akan tetapi mengetahui bahwa membunuh seekor hewan yang sedang menyusui dapat menimbulkan karma. Tumang pun menggonggong sekeras mungkin sehingga hewan buruan tersebut lari. Setelah mendengar gonggongan Tumang dan rusa tersebut lari, Sangkuriang pun marah dan akhirnya membunuh Tumang. Tumang yang dibunuh dipotong menjadi beberapa bagian, yang dimana daging Tumang yang dipotong itu diberikan oleh Sangkuriang kepada ibunya untuk dijadikan hasil masakan. Setelah memasak daging itu, ibunya pun terkejut bahwa Sangkuriang berkata bahwa daging yang dimasak ibunya tersebut merupakan daging Tumang yang telah ia belah-belah menjadi beberapa bagian. Dengar perkataan Sangkuriang, ibunya pun marah lalu memukul Sangkuriang hingga Sangkuriang berdarah. Setelah memukul Sangkuriang, ibunya pun langsung mengemas pakaiannya dan pergi ke hutan untuk jauh dari anaknya. Setelah belasan tahun ditinggal ibunya, akhirnya Sangkuriang pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Sangkuriang pun menikah dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut merupakan ibunya yang bertahun-tahun telah meninggalkan Sangkuriang. Dayang Sumbi pun baru tahu bahwa pemuda yang dinikahinya itu merupakan anaknya sendiri. Pada akhirnya, Dayang Sumbi pun memutuskan untuk berpisah kepada Sangkuriang. Yang pun tidak mau untuk berpisah kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa anaknya tidak ingin memutuskan hubungan, akhirnya Dayang Sumbi menyuruh memenuhi bukit tersebut dengan air dan membuat satu perahu dari kayu. Sangkuriang pun menerimanya dan mengutus pasukan-pasukan iblis untuk menutupi saluran-saluran air untuk memenuhi bukit tersebut menjadi genangan air yang sangat luas. Setelah bukit penuh dengan genangan air, Sangkuriang pun membuat perahu dari kayu. Setelah melihat Sangkuriang yang hampir selesai, Dayang Sumbi pun berpikir untuk berdoa kepada dewa supaya Sangkuriang tidak diberi kemudahan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Pada akhirnya, berkat doa yang diberikan Dayang Sumbi untuk meminta supaya anaknya tidak berhasil, terbitlah matahari sehingga membuat Sangkuriang tidak berhasil dalam tantangan ini. Sangkuriang pun marah bahwasanya dia tidak bisa menyelesaikan tantangan tersebut, dan Dayang Sumbi pun akhirnya mengaku bahwa Dayang Sumbi adalah ibu dari Sangkuriang.
Mendengar perkataan dari Dayang Sumbi, sang Kuryang pun diam sejenak.